Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Suci Kurniati dari kelompok 6 studi Al-Quran yang beranggotakan 3 orang, yaitu 1 Hamim, 2 Fathur, dan saya sendiri Amelia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu asbabun nuzul. A. Pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul secara etimologi adalah sebab-sebab yang mengakibatkan turunnya Al-Quran. Secara terminologi, asbabun nuzul adalah peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat atau surah pada waktu proses penurunan Al-Quran. Asbab adalah bentuk jamak dan kata sebab yang di dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebab, alasan, motif, latar belakang, dan lain-lain. Jadi, asbabun nuzul adalah sebab-sebab turun, alasan-alasan turun, motif atau latar belakang turunnya ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran, kata asbab diungkapkan sebanyak 8 kali, 4 kali dalam bentuk tunggal dan 4 kali dalam bentuk jamak. Asbabun nuzul adalah sesuatu yang dengan keadaan sesuatu itu Al-Quran diturunkan pada waktu sesuatu itu terjadi, seperti suatu peristiwa atau pertanyaan. Subahi As-Shaleh merumuskan, asbabun nuzul ialah sesuatu yang karena sesuatu itu menyebabkan satu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan dalam rangka mengcover, menjawab atau menjelaskan hukumnya di saat sesuatu itu terjadi. Nurkholis Madjid menyatakan bahwa asbabun nuzul merupakan konsep, teori atau berita tentang adanya sebab-sebab turunnya wahyu tertentu dari Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa satu ayat, suatu rangkaian ayat, maupun surah. Az-Zarqani berpendapat bahwa asbabun nuzul adalah keterangan tentang ayat atau rangkaian ayat yang berisi tentang sebab-sebab turunnya atau menjelaskan hukum suatu kasus pada waktu kejadiannya. Asbabun nuzul adalah suatu peristiwa yang terjadi sebab turunnya sebuah ayat atau beberapa ayat Al-Quran yang pembicaraannya berkaitan erat dengan peristiwa tersebut atau sebagai penjelasan mengenai sesuatu hukum pada saat peristiwa terjadi. Adapun unsur yang dapat diambil dari pengertian di atas antara lain: 1. Adanya peristiwa atau pertanyaan yang mendahului turunnya ayat. 2. Adanya tindak lanjut dari peristiwa itu. 3. Adanya objek yang dituju. 4. Adanya kaitan yang erat antara peristiwa dengan materi ayat Al-Quran dan ayat Al-Quran yang diturunkan. 5. Terjadi pada masa Rasulullah SAW dalam periode perwahyuan Al-Quran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa asbabun nuzul adalah sesuatu karena sesuatu itu menyebabkan sebagian atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Yang dimaksud dengan sesuatu adalah pertanyaan dan kejadian, tetapi bisa juga berwujud alasan logis dan hal-hal lain yang relevan serta menolong tujuan satu atau beberapa ayat Al-Quran. B. Metode mengetahui asbabun nuzul. Al-Quran merupakan respon atau situasi saat ayat tersebut turun. Sebab turunnya suatu ayat setidaknya dapat dibedakan menjadi 2 hal, yaitu: pertama, Al-Quran diturunkan berkaitan dengan suatu peristiwa tertentu. Kedua, Al-Quran diturunkan ketika Nabi SAW ditanya mengenai suatu masalah. Pengetahuan tentang asbab al-nuzul dapat diketahui dengan cara: 1. Periwayatan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa asbab al-nuzul hanya dapat diketahui melalui periwayatan hadis. Hadis-hadis asbab al-nuzul kebanyakan diriwayatkan oleh ulama al-ahlus sunnah wal jamaah yang jumlahnya mencapai beberapa ratus ribu hadis. Sedang hadis asbab al-nuzul yang diriwayatkan ulama Syiah jumlahnya sedikit atau beberapa ribu saja. Ada 2 alasan yang menyebabkan orang meragukan hadis asbab al-nuzul. Yang pertama yaitu gaya kebanyakan perawi tidak meriwayatkan asbab al-nuzul, tetapi meriwayatkan suatu kisah dan menghubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang didasarkan pada pendapatnya dan bukan atas dasar pengalaman dan pengamatan.
Yang kedua yaitu pelarangan periwayatan hadis berlangsung sampai abad 1 Hijriah, mengakibatkan periwayatan secara maknawi kemungkinan mengalami perubahan. Dalam hadis-hadis asbab al-nuzul terdapat norma-norma yang telah dibuat para ulama, yaitu A. Apabila ada dua riwayat yang berbeda, maka dipegangi yang riwayatnya lebih valid. B. Apabila sanad dari dua riwayat sama validnya, maka diutamakan adalah perawi yang menyaksikan peristiwa atau pertimbangan-pertimbangan semacamnya. C. Apabila dua riwayat tersebut sulit ditarjih, maka pemecahannya adalah hipotesis berulang-ulangnya turun ayat setelah ada dua sebab atau sebab-sebab yang disebutkan. Yang D. Turunnya ayat berulang dan banyaknya ayat pada satu sebab. Menyatakan pengetahuan asbab al-nuzul pada sisi periwayatan tidaklah mencukupi, karena periwayatan asbab al-nuzul mulai muncul pada masa tabi'in. Sedang pada masa sahabat sebelum diperlukan adanya asbab al-nuzul untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Kebutuhan akan adanya asbab al-nuzul muncul ketika pada masa tabi'in mengalami kesulitan dan mengungkap makna yang terkandung dalam suatu ayat, sehingga intervensi dan periwayatan sulit dihindari. 2. Ijtihad. Cara mengetahui asbab al-nuzul dengan ijtihad dilakukan dengan bersandar pada sejumlah unsur dan tanda-tanda internal dan eksternal dalam suatu ayat. Asbab al-nuzul hanyalah konteks sosial bagi suatu ayat, sehingga sebab-sebab turunnya ayat dapat dicari dari dalam dan luar teks. Ijtihad sebagai cara untuk menentukan asbab al-nuzul sebenarnya telah dilakukan oleh Imam Syafi'i, seorang al-ba'ad at-tabi'in. Dalam menjelaskan asbab al-nuzul, Quran Surat Al-An'am ayat 145 yang secara lahiriah menyebutkan makanan yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan hewan disembelih tidak karena Allah. Ayat ini menurut Imam Syafi'i bukan merupakan pembatasan sesuatu yang diharamkan Allah sebagaimana pendapat Imam Malik. Tetapi ayat ini turun berkaitan dengan situasi orang-orang kafir yang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Pendapat Imam Syafi'i juga didasarkan pada urutan turunnya ayat dalam pelarangan khusus soal makanan adalah sebagai berikut: Quran Surat Al-An'am ayat 145, Quran Surat An-Nahl ayat 115-116, Quran Surat Al-Baqarah ayat 172-173, kemudian Quran Surat Al-Ma'idah ayat 4. Yang membatasi makanan yang haram adalah ayat yang turun terakhir. C. Kaidah-kaidah di dalam asbabun nuzul. 1. Kaidah al-bi'ratu bi'umumil lafzi li bi khususis sababi, yang berarti ungkapan itu didasarkan pada keumuman teksnya, bukan didasarkan atas kekhususan penyebabnya. Pengertiannya adalah jawaban lebih umum dari pertanyaan atau sebabnya, dan sebab lebih khusus daripada lafaz jawabnya. Ini secara logis mungkin terjadi, dan kenyataannya juga benar-benar terjadi, karena bentuk seperti ini tidak mengandung kekurangan. Justru keumuman lafaz dengan kekhususan sebabnya akan menyampaikan kepada tujuan secara lebih sempurna dan efektif. Hanya saja ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, apakah yang dianggap keumuman lafaznya atau kekhususan sebabnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya mencakup semua unsur dari lafaz tersebut, baik unsur-unsur sebab maupun unsur-unsur selain sebab. Sebagai contoh, peristiwa tuduhan zina oleh Hilal ibnu Umayyah kepada istrinya. Contoh kaidah pertama, firman Allah surat An-Nur ayat 6, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri,
maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Quran Surat An-Nur ayat 6. 2. Kaidah kedua menyatakan sebaliknya. Al-bi'ratu bi khususi sababi la bi'ul lafzi, yang artinya yang menjadi patokan adalah sebab khusus, bukan keumuman lafaz. Kaidah ini berkaitan dengan permasalahan apakah ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sebab khusus yang harus dipahami sesuai dengan lafal keumuman ayat tersebut, atau hanya terbatas pada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat itu. Dalam masalah tersebut, terdapat perbedaan pendapat di kalangan musafir dan ahli ushul fikih. Kaidah yang dipakai adalah kaidah pertama, yaitu memahami ayat sesuai dengan keumuman lafalnya, bukan karena sebab khususnya. Sebagian kecil mufasir dan ahli ushul fikih, khususnya mufasir kontemporer, berpendapat bahwa ayat itu semestinya dipahami sesuai dengan sebab khususnya, bukan berdasarkan lafalnya yang umum. Dalam kaitan dengan ini, Ridwan Asy-Syaid, tokoh pemburu dari Mesir, menjelaskan bahwa dalam suatu peristiwa terdapat unsur-unsur. Contoh penerapan kaidah kedua, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Dan kepunyaan Allah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 115. Urgensi dan pengembangan asbabun nuzul. 1. Urgensi asbabun nuzul. Al-Wahidi, ulama ahli nahwu dan tafsir, sebagaimana dikutip oleh Subahi Soleh, mengatakan bahwa tidak mungkin orang mengetahui tafsir ayat Al-Quran tanpa memahami kisahnya dan keterangan mengenai turunnya. Demikian pula Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa mengetahui asbabun nuzul membantu kita dalam memahami makna ayat, karena sudah terang diketahui bahwa mengetahui sebab menghasilkan ilmu tentang musabab. Beberapa manfaat yang bisa dipetik dari mengetahui asbabun nuzul diantaranya adalah: 1. Mengetahui sisi positif atau hikmah yang mendorong atas persyariatan hukum. 2. Dalam mengkhususkan hukum bagi siapa berpegang dengan kaidah bahwasannya ungkapan atau teks Al-Quran itu didasarkan atas kekhususan sebab. 3. Kenyataan menunjukkan bahwa ada kalanya lafal dalam ayat Al-Quran itu bersifat umum dan terkadang memerlukan pengkhususan yang mana itu sendiri justru terletak pada pengetahuan tentang sebab turun ayat itu. 2. Pengembangan asbabun nuzul. Asbabun nuzul menjadi sebuah ilmu ditandai dengan adanya para ulama yang secara spesifik menyusun karya-karya tentang asbab an-nuzul. Perkembangan ilmu sebab an-nuzul berikutnya dipelopori oleh Al-Suyuti dengan karyanya yang berjudul Lubab al-Nuqul fi Asbab an-Nuzul. Dalam hal ini ada beberapa sumbangan keilmuan yang sangat signifikan dari Al-Suyuti. Pertama, Al-Suyuti berhasil mendefinisikan asbab an-nuzul dengan lebih jelas dan konkret. Asbab an-nuzul ia definisikan dengan manuzilat al-ayat ayyama wiqu'ihi, artinya sesuatu yang terjadi pada hari-hari diturunkannya ayat Al-Quran. Kedua, Al-Suyuti berhasil meyakinkan diterimanya riwayat asbab an-nuzul sebagai riwayat yang berstatus marfu' sekalipun ia hanya berhenti pada tabaqat sahabat mauquf. Bahkan ia juga merekomendasikan diterimanya riwayat asbab an-nuzul yang berstatus maqtu' atau diriwayatkan oleh tabi'in, asalkan riwayat tersebut dikuatkan oleh riwayat lain dari para ulama tafsir yang diyakini mereka mendapatkan dari para sahabat. Ketiga, Al-Suyuti juga berhasil merumuskan kategori riwayat asbab an-nuzul ke dalam 2 kategori, yaitu syarihah dan ghair syarihah. Al-Suyuti berhasil menyelesaikan problem yang selama ini dihadapi oleh ulama pendahulunya terkait dengan ketidakpastian apakah sebuah riwayat tersebut sebagai asbab an-nuzul ataukah sebagai tafsir dari ayat yang dimaksud.
Khazanah ilmu asbab an-nuzul pada fase berikutnya dikembangkan oleh tokoh yang bernama Al-Zarqani dengan karyanya yang berjudul Manahil al-Irfan fi Umul Quran. Al-Zarqani mendefinisikan asbab an-nuzul secara lebih terperinci lagi. Menurutnya, asbab an-nuzul adalah suatu peristiwa yang terjadi yang kemudian karenanya suatu ayat atau beberapa ayat diturunkan untuk merespon peristiwa tersebut ataupun untuk menjelaskan hukumnya. Secara umum, definisi Al-Zarqani ini memang tidak jauh beda dengan definisi tokoh sebelumnya. Namun, demikian dengan definisi Al-Zarqani ini, definisi asbab an-nuzul yang dikemukakan oleh Al-Suyuti seakan menjadi semakin terpahami. Definisi asbab an-nuzul Al-Zarqani yang komprehensif dianggap sebuah final dan mapan karena dalam pengembangan berikutnya, para pakar sama menyukupkan diri untuk merujuk pada definisi tersebut, atau sebagian dari mereka ada yang sekedar membahaskan ulang, seperti Manna Khalil Al-Qattan dalam karyanya yang berjudul Mabahis fi Ulumil Quran. Dalam karyanya tersebut ia mendefinisikan asbab an-nuzul dengan suatu peristiwa atau pertanyaan yang karenanya Al-Quran diturunkan. Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.